Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesya Dia Kartika dengan NIM A112026156622. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan paket Tracer Scale Integration Challenge. Dan kali ini saya diminta untuk merancang jaringan menggunakan metode VLSM, melakukan konfigurasi dasar router, mengimplementasikan RIP version 2 pada region 1, static routing pada region 2, lalu melakukan konfigurasi default route, serta melakukan pengujian konektivitas jaringan. Oke, jadi pada topologi ini dibagi menjadi dua wilayah, yaitu region 1 dan region 2. Pada region 1 ini terdapat dua router utama, yaitu R1 yang terhubung dengan 3 branch router, yaitu B1R1, B2R1, dan B3R1. Lalu region 1 ini menggunakan protokol routing RIP version 2. Lalu sedangkan region 2 ini menggunakan router utama, yaitu R2 yang terhubung dengan B1R2, B2R2, dan B3R2. Lalu berbeda dengan region 1, pada region 2 ini digunakan static routing. Lalu kedua region ini dihubungkan menggunakan dua buah router ISP dan masing-masing region memiliki sebuah web server. Di sini. Oke, saya akan menjelaskan proses subnetting menggunakan metode VLSM. Pada region 1, ini diberikan jaringan 10.1.0.0/16 berdasarkan kebutuhan host. B1R1 membutuhkan 32.000 host. Lalu B2R1 membutuhkan 16.000 host, lalu B3R1 membutuhkan 8.000 host. Lalu setelah menentukan subnet terbesar terlebih dahulu, setiap blok alamat kemudian dibagi menjadi 4 subnet yang sama besar sesuai instruksi soal. Sedangkan di region 2 menggunakan jaringan 172.20.0.0/16. Lalu kebutuhan host terdiri dari B1R2 sebanyak 4.000 host, lalu B2R2 sebanyak 2.000 host, dan B3R2 sebanyak 1.000 host. Nah, sama seperti region 1, setiap blok alamat juga dibagi menjadi 4 subnet yang sama besar. Lalu seluruh hasil subnetting kemudian digunakan sebagai alamat IP pada setiap interface router. Selanjutnya, setelah proses subnetting selesai, tahap berikutnya adalah konfigurasi router. Pertama, saya melakukan konfigurasi dasar berupa hostname, password console, enable secret, serta pemberian alamat IP pada setiap interface. Nah, pada region 1, saya mengaktifkan protokol RIP version 2 dengan konfigurasi version 2, no auto summary, private interface pada interface LAN, dan default information originate, serta redistribute static. Sedangkan pada region 2 atau region 2, sedangkan pada region 2 saya menggunakan static routing. Setiap branch router diberikan default route menuju router utama R2. Kemudian pada R2 dikonfigurasi 3 static route menuju masing-masing branch router serta 1 default route menuju ISP. Router ISP juga dikonfigurasi static route agar kedua region dapat saling berkomunikasi. Oke, pada router R1 dapat dilihat bahwa telah terdapat default route
menuju ISP yang ditandai dengan simbol S ini. Nah, selain itu, seluruh network dari region 1 juga telah dipelajari melalui RIP. Nah, lalu dari hasil ini terlihat, dari show IP protocols ini terlihat bahwa router menggunakan RIP version 2, kemudian otomatis summarization dinonaktifkan, serta konfigurasi redistribute static telah diterapkan. Oke. Nah, pada router cabang terlihat bahwa router telah menerima default root dari R1 melalui RIP yang ditandai dengan simbol R. Nah, pada router cabang terlihat bahwa router telah menerima default root dari R1 melalui RIP yang ditandai dengan simbol R bintang. Nah, di sini ping menuju ISP berhasil sehingga menunjukkan konektivitas antara R1 dan ISP berjalan dengan baik. Nah, setelah seluruh konfigurasi dilakukan, saya ini menjalankan fitur check result di sini. Hasil yang diperoleh ini hanya 83%. Nah, selama proses pengerjaan, saya melakukan beberapa tahap troubleshooting. Awalnya nilai assessment itu ada di 70%. Lalu setelah saya memperbaiki perhitungan VLSM region 2, nilai ini meningkat menjadi 75%. Lalu setelah memperbaiki konfigurasi router B2R2, meningkat lagi menjadi 80%. Nah, kemudian setelah memperbaiki konfigurasi B3R2, nilainya meningkat jadi 83%. Setelah itu saya juga memperbaiki konfigurasi default root dan redistribute static sehingga branch router berhasil menerima default root dari R1. Namun, nilai assessment tetap berada di 83%. Nah, berdasarkan hasil troubleshooting, konfigurasi utama seperti IP address, subnet mask, VLSM, RIP version 2, no auto summary, default root, dan redistribute static ini telah berhasil diterapkan, akan tetapi assessment masih menandai beberapa bagian seperti passive interface dan static root sebagai incorrect. Setelah melakukan pengecekan menggunakan perintah show IP root dan show IP protocols, konfigurasi yang diterapkan sudah berjalan sesuai fungsi jaringan. Namun kemungkinan perbedaan hasil assessment ini disebabkan oleh grading pada file packet tracer atau detail konfigurasi yang tidak tersedia di activity. Mungkin dari praktikum ini saya memperoleh pemahaman mengenai proses subnetting menggunakan VLSM, konfigurasi static routing, konfigurasi RIP version 2, redistribusi default route, serta proses troubleshooting menggunakan berbagai perintah verifikasi seperti show IP route, show protocols, dan ping. Walaupun assessment belum mencapai 100%, seluruh konfigurasi utama ini telah berhasil diterapkan dan jaringan dapat berfungsi sesuai dengan tujuan praktikum. Mungkin sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.